pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua sekarang berdiri di depan Gedung Putih yang kita tahu penghuninya tidak harus berkemas-kemas, mengemas alat kantor, Jadi peralatan itu dapur. Moving service yang tadinya sudah disuruh jaga-jaga dibatalkan ya. Tapi uang muka sudah dibayar katanya. Sementara kalau kita tahu lawan politiknya Mitt Romney juga sudah siap-siap kemarin untuk memboyong semua peralatan ke Gedung Putih juga dibatalkan. Tapi dan dia juga konon sudah punya tim transisi kan, Betul. siap-siap kalau 100 orang itu stafnya itu. 100 orang staf ahli untuk membantu transisi dia menjadi kandidat presiden, menjadi presiden. Sekarang dipecat Dan harus mencari pekerjaan baru. Kasihan juga ya. Mitt Romney kalah hampir 100 suara elektoral. Dan kuncinya ternyata bukan ekonomi Pak, tapi jadinya? demografi. Oh, demografi. Komposisi demografi Amerika yang ternyata memenangkan Amerika sekarang yang ini. memenangkan mendukung Presiden Barack Obama. Ya, karena sekarang kita sudah bisa menganalisa kelompok mana saja yang mendorong Barack Obama masuk kembali atau tetap kembali di Gedung Putih adalah yang pertama adalah perempuan. 55% untuk Obama. Anak muda juga. Kemudian yang kedua adalah kelompok minoritas. Kelompok kulit hitam. Ya, di atas 90%. Betul, kemudian juga Latino. Di atas 70%. Dan juga Asia dari seperti kita ya. Nah, ini kan satu pelajaran ya bagi Partai Republik kalau melihat ke depannya yang namanya komposisi penduduk Amerika Serikat itu kan trennya semakin lama semakin tidak putih. Betul, saya pikir memang ada semacam keniscayaan demografis ya. Kalau misalkan Partai Republik tidak segera mengubah strateginya untuk merangkul kelompok mayoritas, mereka akan semakin ditinggalkan oleh warga Amerika, Pak. Jadi ini satu bahan renungan. Untuk Partai Republik. Sementara Barack Obama, bahan renungannya apa nih? Kembali banyak sekarang sudah moodnya sudah bagaimana menjalankan pemerintahan pasca pemilu, karena kita tahu bahwa meskipun dia berhasil mendapat mandat lagi, tapi juga kita tahu bahwa DPR masih dikuasai oleh Partai Republik, dan juga ada namanya bahaya besar namanya fiscal cliff atau jurang fiskal. Itu makhluk apakah jurang fiskal ini? Jadi begini, dalam di akhir tahun ini kalau misalnya tidak ada kompromi antara legislatif dan eksekutif, antara Demokrat dan Republik, itu akan terjadi yang namanya peningkatan pajak dan juga pemangkasan anggaran. Kombinasi di antara keduanya itu sekitar 600 sampai 800 miliar dolar. Kalau misalnya ini terjadi, satu, Amerika Serikat akan resesi lagi, dan dua, akibat resesi Amerika Serikat, ekonomi global dunia pun juga akan terseok-seok. Dan sepertinya kemarin sudah ada tawaran ya, artinya sinyal kompromi dari Ketua DPR Amerika Serikat, John Boehner ya, sepertinya sudah menawarkan membuka tangan untuk kompromi ya. Dan Obama juga kemarin kan juga bilang waktu kampanye bahwa itu tidak akan terjadi, namanya fiscal cliff yang ditakutkan itu ya. Nah, tapi kira-kira ya kita tidak tahu ya. Kita nggak tahu, dan itu kan seru aja ya buat kita ya sebagai wartawan untuk terus melaporkan. Semakin tegang, semakin seru, semakin kita senang. Dan yang jelas katanya sekarang masyarakat Amerika pasca pemilu juga tidak akan united, tidak akan bersatu, karena ternyata juga pemilu itu tetap akan membelah masyarakat Amerika menjadi kelompok konservatif kanan dan kiri. Betul. Meskipun pidato kemenangan Barack Obama itu temanya adalah persatuan, tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu kemarin semakin menunjukkan betapa yang namanya United States of America ini sebetulnya terdiri dari red states and blue states, ya kan? Yaitu negara bagian konservatif, negara bagian liberal. Jadi sebenarnya juga berat ya bagi Obama bagaimana mengelola sebuah masyarakat yang terbelah seperti ini. Artinya apakah nanti dia bisa efektif mengeluarkan sebuah kebijaksanaan dan mengimplementasikan kebijaksanaan itu kalau memang ternyata masyarakatnya juga pemerintahan daerah juga terbelah seperti itu. Betul, masyarakatnya terbelah, legislatif juga terbelah, dan Obama sendiri juga merupakan sosok yang mempolarisasi kan? You either love him or you hate him. Padahal dulu janji dia dulu kan dia ingin menjadikan Amerika itu bukan merah atau bukan biru, tapi bersatu, Amerika Serikat, United States of America. Tapi gitu. Seperti orang Jawa bilang angel. Susah. Ya seperti itu, dan kami tentunya akan terus mengamatinya untuk Anda dan melaporkannya dan juga untuk menerjemahkannya kepada Anda. Untuk sementara ini saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.